Ke sini melaporkan siapa lagi sih Bang Rit? Ya, jadi hari ini, hari Selasa 21 Maret 2023, saya didampingi kuasa hukum saya, Mirwansyah SHMH, melaporkan saudara AE ya, atas video yang dia buat, yang sempat viral juga sampai 596.000 di TikToknya yang bersangkutan sama Instagramnya juga. Dia menyebutkan di situ katanya mobil yang waktu saya syuting acara Sobat Miskin di Trans 7 ada 4 mobil di situ, Pajero, Alphard, Mercy S-Class sama BMW Z4. Katanya yang atas nama saya cuma 1 unit doang, yaitu Pajero. Saya tadi buat laporan dan saya bawa alat-alat bukti juga, udah sampaikan tadi, STNK dan lain-lain. Itu mobil saya, atas nama saya, gitu loh. Jadi hari ini alhamdulillah laporan kita udah diterima, mungkin secara substansi pasal-pasal dan lain-lainnya nanti dari Bang Wirasa yang menyampaikan. Gimana Bang? Ya, jadi yang kami laporkan adalah saudara Arif Edison. Bisa diizin. Ya. Ya. Terkait dengan unggahan di video TikTok milik Arif Edison yang hampir 600.000 penonton, dan kemudian diposting juga di akun Instagram Arif Edison Chai terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Karena dia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ditipu oleh Bang John terkait dengan mobil-mobil yang ditampilkan di acara Sobat Miskin di Trans 7. Kita dengan membuat laporan ini, kita membantah bahwa seluruh apa yang disampaikan oleh saudara Arif Edison itu tidak benar dan itu adalah hoax. Maka tadi kami sudah melampirkan bukti-bukti terkait dengan kendaraan milik daripada Bang John, gitu loh. Pasal yang dilaporkan apa? Kami laporkan dengan pasal 27 ayat 3, kemudian dengan pasal 45 ayat 3, dan atau pasal 310 KUHP, dan atau pasal 311 KUHP, dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP yang terjadi di Jakarta Selatan. Oke, Bang John. Hukumannya Ancaman pidana 10 tahun. Bang John, ini banyak banget laporan buat AE nih Bang John. Kenapa Bang John jadi kayak memperbanyak laporan nih John? Ya kan gini ya, maksudnya yang laporan saya yang awal kan masih dalam proses ya. Terus tiba-tiba dia bikin lagi video yang disiarkan melalui akun pribadi dia, gitu loh. Terus terang banyak banget yang jadi saya juga capek gitu loh. Banyak banget klien-klien, banyak banget relasi-relasi ya kan yang mempertanyakan, jadi khawatir, jadi curiga dan lain-lain gitu loh. Jadi tujuan saya sekaligus buat laporan, sekaligus membantah bahwa apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu tidak benar, semuanya berita bohong gitu loh. Mungkin saya pun juga kan melihat di komen-komen di situ kan semua menyudutkan saya semuanya gitu loh. Jadi sebagai warga negara yang punya hak hukum juga, saya menghormati proses di kepolisian, ya saya menjalankan sesuai aturan yang ada. Saya lapor ke pihak berwajib gitu loh, supaya nanti kan ditindaklanjutin oleh pihak berwajib. Saya perlu sampaikan ke yang bersangkutan ya, saya ini orang yang fokus ya. Terbukti dalam waktu 2 tahun saya bisa membangun 7 perusahaan dan semuanya alhamdulillah jalan. Saya ini orang yang fokus ya. Kalau kata John Wick itu, di film John Wick tuh, John Wick orangnya fokus, detail. Saya ini jangan dilihat penampilan saya, tapi saya kalau lagi kerja itu fokus. Nah dalam hal ini pun
saya orang yang fokus gitu loh. Jadi jangan inilah, jangan apa ya, cari-cari masalah gitu loh. Hidup kita ini ngapain sih cari musuh gitu loh. Jadi dengan pemberitaan yang dia sampaikan, seolah-olah dia menjadi saya gitu, kayak yang lebih tahu daripada saya. Saya tidak akan, ibarat gitu, saya haramkan, saya najiskan memposting atau menunjukkan barang yang bukan punya saya, atau punya orang lain yang saya akuin punya saya. Kan gak masuk akal. Semua yang saya sampaikan, semua yang saya posting di media sosial ya punya saya lah. Masa kita mau ngakuin punya orang, saya akuin punya saya? Malu, bos. Progres gitu. sebelumnya gimana? Progres laporan sebelumnya seperti apa? Sudah saksi-saksi semua sudah dipanggil dan harusnya habis ini terlapor ya. Harusnya habis ini terlapor, dan ini makanya kan apa ya? Ibarat di posisi yang saya itu udah capek sebetulnya. Ngapain sih gitu? Saya tuh orang nggak mau cari masalah gitu loh, Bang. Cuman dia yang cari masalah terus sama saya. Ya kan? Bahkan ada press release-nya pun juga di-upload juga di video tersebut gitu loh. Ini sudah ranahnya, sudah dia pakai jalur pribadi dia kan. Bahkan ada menggiring opini, katanya saya menipu seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia disuruh lapor ke 34 provinsi, polres-polres di seluruh Indonesia. Apa sih tujuannya, saya nggak ngerti ini orang gitu loh. Jadi hari ini terbukti bahwa laporan saya diterima loh. Ya, pasalnya jelas ini ya. Pasalnya nih, laporan saya diterima Polda Metro ya, 27 ayat 3 ya, dan yang paling berat adalah yang di pasal 14 ayat 1 dan 2, ancamannya berapa? 10 tahun. Bang John kekeh banget untuk menjarain si A. Iya. Kenapa Bang? Kekeh banget ini. Harga diri, Bang. Ini fitnah. Saya gini loh ya, seumur hidup saya tidak pernah ada orang yang berani nuduh saya penipu. Keluarga saya, keluarga besar saya tidak pernah ada catatan kepolisian penipu. Keturunan keluarga saya nggak ada satupun yang pernah terlibat kasus hukum. Sampai detik ini tidak ada laporan polisi atas nama Henry Kurniadi atau John LBF. Jadi kalau dia bilang saya banyak kasus, emangnya dia siapa? Hakim, pemutus. Tidak ada putusan pengadilan, dia berani menyampaikan seperti itu dengan lantangnya, saya ini menipu, saya ini dan lain-lain gitu. Ya kan, kembali lagi lah masyarakat Indonesia yang menilai lah. Saya berbisnis jelas, tidak ada saya satupun bisnis yang investasi bodong. Perusahaan saya jelas kantornya di mana. Ini murni ya mungkin ya diduga ya orang iri hati ya, pengen kaya kayak saya, tapi caranya dengan menjelek-jelekan seperti ini kan. Ada hukum loh di negara ini, ada undang-undang yang mengatur kebebasan kita menyampaikan pendapat, kebebasan kita berbicara di muka publik, apalagi ini sudah media sosial, dan saya sudah milik publik juga. Saya punya 5 juta pengikut di TikTok, 692.000 di Instagram, YouTube saya udah 266.000, udah centang biru semua, yang belum cuman TikTok lagi proses. Jadi tindakan dia ini kan berdampak luas gitu loh. Di belakang saya ini ada keluarga saya, ada ratusan karyawannya, 160 lebih karyawan saya, mitra-mitra bisnis saya, klien-klien saya. Ini kan yang dia nggak pikir jangka panjangnya dengan dia menyampaikan seperti itu. Intinya hari ini saya melaporkan atas berita bohong yang dia sampaikan. Katanya mobil yang atas nama saya cuma Pajero, ya jelas ini saya tadi kasih lihat buktinya. Kalau enggak kan laporan kita nggak mungkin diterima. Ada bukti otentik, surat-surat, dokumen-dokumen yang menegaskan bahwa mobil Alphard itu punya saya, gitu loh. Jadi sudah jelas berita bohong, gitu. Apa yang dia sampaikan itu tidak mendasar, gitu loh. Bang, kita hormati proses hukum lah. Kedua, kalau nanti yang bersangkutan minta damai bagaimana? Saya udah sampaikan berkali-kali, Pak. Demi Allah, demi Rasulullah, khusus orang ini saya tidak mau berdamai. Saya Muslim, Pak. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak mau berdamai. Ya, hanya khusus orang ini nih tidak akan ada kata damai.
Mau dia mau sujud-sujud, mau nyembah-nyembah, mau minta ampun, mau bagaimanapun tidak ada kata damai. Ya, Tapi sempat menghubungi nggak sih? nggak ada, Oh, nggak ada. Ngomongin atau apa nggak ada, ya nggak ada. Bahkan beberapa waktu lalu dia juga sempat diduga mencoba untuk mencemarkan nama baik saya melalui grup tertutup anggota HIPMI. Saya sudah tindak lanjutin ke pengurus-pengurus ya. Ada buktinya, screenshot-nya ada semua. Jadi saya nggak bisa ngebayangin apa yang ada di pikiran dia ini, tujuannya apa, motifnya apa, saya nggak tahu. Karena kan dia yang melakukan. Kalau itu kan lebih baik teman-teman tanya ke dia tujuannya apa. Yang pasti yang dia sampaikan itu semuanya nggak bener gitu loh. Ya, dibilang katanya saya banyak kasus, boleh dicek lah, nama saya kan jelas. Saya itu orang yang di Instagram saya jelas ada nama saya. Bisa dicek, ada nggak LP atas nama saya? Ada nggak saya terlibat kasus hukum apa? Nggak ada, gitu loh, sama sekali satu pun. Jadi sangat melukai perasaan saya, dan ini soal harga diri, Pak. Ya, saya tidak ada track record maling, tidak ada track record keluarga saya. Oh, dulu bapak saya pencuri, apa penipu, nggak ada, Pak. Keluarga saya semua keluarga terhormat semua, Pak. Begitu. Jadi, makanya abang ya, Hah? padahal abang kan dikenal pemaaf. Ya, tapi kalau untuk urus ini, Pak, saya tanggung dosanya sama Allah, Pak. Kalau saya nggak mau, saya tidak memaafkan satu orang ini, Pak. Saya tanggung dosanya sama Allah saya, Pak. Bang, Saya tanggung dosanya, Pak. ini kan abang lapor-lapor gitu, sempat disebut pansos gitu gara-gara laporan-lapor ini. Ya enggak lah, justru dia yang pansus kok. Kok saya yang dibilang pansus? Saya tuh nggak perlu pansos, Mbak. 5 juta pengikut saya. Video saya selalu kalau saya upload ditonton jutaan. Ini bukan bahasa arogan ya. Saya kalau dibilang mau pansos, ngapain? Saya nggak butuh pansos. Orang saya udah terkenal kok. Udah dibuka YouTube aja muncul terus saya. Saya di mana-mana berhubungan baik sama orang, silaturahmi, belum minana sama orang gitu. Saya nggak nyari pansos. Kecuali saya nggak dikenal terus tiba-tiba bikin gini-gini biar dikenal. Enggak. Saya nggak nyari itu. Saya nggak makan dari pansos juga gitu. Saya punya bisnis, saya punya usaha. 7 perusahaan saya alhamdulillah jalan semua. Dan bukan apa ya, bukan cuma pencitraan, itu benar-benar bisnis saya gitu loh. Ntar lagi saya mau launching yang Johntainment, rukonya di Alam Sutra, udah tahapnya udah 95% udah selesai gitu loh. Ini sebetulnya mengganggu aktivitas saya dalam berbisnis. Cuman saya karena gini loh, posisi saya, kecuali saya nggak terlalu dikenal gitu, saya mah bodo amat lah. Masalahnya saya sudah milik publik juga, jadi saya harus meluruskan juga supaya tidak jadi bola liar, supaya tidak jadi oh si John ini tukang ini doang, pamer-pamer mobil bukan punya dia. Waduh, nggak terima dong, itu hasil kerja keras kok. Saya tujuannya untuk memotivasi teman-teman kok yang lagi berjuang, bukan untuk pamer atau apa.